Pak Ustadz masih ada waktu buat isi ceramah. Kami sangat ingin kehadiran Ustadz di Masjid Al-Bakri. Allahu alam. Saya nggak tahu jadwalnya kapan yang antum butuhkan, gitu kan? Kalau insya Allah tidak bentrok dengan jadwal saya yang ada, insya Allah. Tapi mohon maaf ikhwah akhwat sekalian, cukup banyak SMS yang masuk permintaan ke saya. Saya khawatir ini nanti salah faham. Dianggap nanti Ustadz Khalid ini sombong, nggak mau diundang. Sama sekali nggak ada niat itu. Demi Allah nggak ada. Saya bahkan pernah menolak. Saya diundang di komplek Menteri di Menteng untuk ceramah. Gara-gara jadwal rutin saya yang sudah ada setiap hari Senin di salah satu jalan kecil di Jakarta Selatan. Saya tolak itu. Maaf saya nggak bisa. Karena di sini sudah jadwal. Komitmen untuk itu. Jadi yang sudah berjalan ya sudah berjalan. Makanya alhamdulillah Allah mudahkan dengan izin Allah adanya dan teman-teman ini yang sudah bergerak untuk bisa mengambil gambar, kemudian mengedit, lalu kemudian mengupload di YouTube, antum bisa ikutin, alhamdulillah. Perlu juga saya sampaikan sekaligus, ada banyak jemaah saya dan saya selalu sarankan itu, kalau antum laki-laki sini punya istri, sibuk di rumah, ngerawat anak-anak, ngurus rumah, itu bisa dipandu mereka untuk mendengarkan ceramah-ceramah saya dan belikan kitabnya, kitab Bulughul Maram, kitab Minhajul Muslim, kitabul Kabair yang sedang kita bahas ini kan. Sini jangan jauh-jauh. Kejauhan ya. Tidak apa-apa kena kamera. Jadi dikaji. Subhanallah ada beberapa ibu-ibu yang akhirnya pengakuan suaminya dan dia pun dapat manfaat banyak. Jadi sambil masak dengerin ceramah Bulughul Maram, hadis yang kesekian. Itu di YouTube sekarang alhamdulillah sudah hadis 1000 lebih tuh. Tapi saya ingat tuh saya tanya ibu-ibu di Kelapa Gading yang saya ajar, Bu sudah 1000 hadis, sudah berapa yang dihafal? Hehehe, ketawa-ketawa. 1000 hadis sudah dibahas gitu kan. Masih belum ada yang dihafal, biar satu, ini luar biasa. Tapi ya minimal sudah pernah dengar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di belakang kita ada siaran dari Roja TV. Dan insyaallah ta'ala apa yang disampaikan dari Roja TV tersebut hanyalah Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Di sini saya ingin menyinggung sedikit sebagian kebiasaan kaum muslim yang mana sering sekali tidak bisa lepas dari yang namanya televisi. Maka nasihat karena Allah Subhanahu wa taala, saya nasihatkan kepada kaum muslim agar senantiasa mencari tontonan yang benar-benar kelak tontonan tersebut akan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tontonan kita menggunakan sebuah anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, yaitu berupa mata. Dan seluruh anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah anggota tubuh tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna." Tidaklah bergeser
kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Sampai ia ditanya tentang umurnya, dia habiskan untuk apa. Wa an ilmihi fima fa'al. Dan tentang ilmunya, dia amalkan pada apa. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia gunakan. Wa an jismihi fima abla. Dan tentang badannya, tentang anggota tubuhnya, dia gunakan untuk apa. Maka saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita membiarkan mata-mata kita melihat kepada televisi yang di dalamnya hanya menampilkan aurat-aurat wanita yang tidak pantas dan tidak layak untuk kita lihat karena diharamkan oleh syariat Islam, atau di dalamnya kita mendengar musik-musik, lagu-lagu yang jelas-jelas diharamkan dalam syariat Islam, otomatis itu akan memperberat timbangan dosa kita nanti pada hari kiamat. Maka gunakan sebaik-baiknya waktu Anda jika Anda untuk menonton televisi. Maka tontonlah tontonan yang mengajak kepada Anda untuk senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah, atau mengajak Anda untuk senantiasa takut terhadap siksa-siksa Allah apabila Anda melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari menjaga waktu dan anggota tubuh sebaik-baiknya untuk persiapan pertanyaan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.